Halo guys, gue Ozi. Selamat datang di DOS Channel. Bagi kalian yang belum tahu atau mungkin baru masuk ke channel ini membahas tentang barang-barang elektronik seperti mouse, keyboard, earphone, dan lain sebagainya yang pastinya harganya sangat terjangkau buat kalian. Dan sebelum itu kita minta maaf karena 1 bulan ini kita nggak upload karena berbagai macam alasan seperti COVID varian Delta yang lagi mewabah. Salah satu kameramen kita juga ada acara di luar kota, beberapa anggota kita terpapar virus ini, dan kita baru bisa memulai untuk membuat videonya kali ini. Jadi buat kalian stay tune, stay safety, tetap menjaga protokol kesehatan dan jaga kesehatannya, oke? Jadi kali ini kita akan membahas tentang headphone yang bernama JBL MDR XB450AP. Namanya emang agak ribet, dan ini merupakan produk JBL yang terbilang murah. Sebenarnya gue nggak tahu ini produk ori atau KW, tetapi kalau kualitasnya bagus dan harganya murah itu nggak jadi masalah ya. Oke, yang pertama-tama kita akan bahas dari segi harga. Harganya dijual dengan harga 25.000 sampai 30.000-an, dan gue beli di Tokopedia. Varian warnanya terdapat merah, putih, hijau, dan biru, serta hitam yang sekarang kita lagi bahas. Kita lanjut di bagian build quality dari headphone ini. Keseluruhan headphone ini menggunakan bahan plastik, dan ketika gue ketuk agak sedikit kopong. Emang sedikit aneh kalau produk buatan JBL itu sedikit kurang kokoh produknya. Di bagian clampingnya sendiri terlihat sangat rapuh, jadi kalian harus sangat berhati-hati ketika menariknya. Kalau terlalu kuat menarik bisa rusak. Untuk headphone ini bisa di-adjust sesuai kepala kalian tinggal tarik seperti ini. Mungkin bisa langsung menyesuaikan kepala kalian. Jadi kalau kepala kalian itu terlalu besar nggak jadi masalah. Oke, kita lanjut di bagian ear cups-nya. Ear cups-nya terdapat logo JBL dan ada tulisan Harman Kardon. Bisa buat gaya-gayaan, oke. Cuman kalau ori sama enggaknya kita nggak tahu ya. Di bagian ear cups-nya sendiri menggunakan bahan leather sintetis yang menurut gue udah cukup nyaman. Cuman ukurannya agak kecilan. Untuk sebagian orang kan telinganya beda-beda. Lalu bisa diputar sampai 90 derajat ke arah depan. Dan itu oke buat gaya-gayaan, dicantolin ke leher, pamer ke teman-teman kalian, meskipun teman-teman kalian tuh nggak tahu kalau ini tuh ori atau enggak. Jadi ini bisa menjadi nilai plus dari headphone ini. Kita lanjut ke bagian kabelnya. Kabelnya sendiri terpisah kanan sama kiri. Biasanya kan di kanan sendiri atau di kiri sendiri. Kalau ini terpisah lalu nyambung di bagian sini. Di bagian jacknya sudah menggunakan 3,5 mm, bisa dipakai di HP atau device manapun yang menggunakan audio jack 3,5 mm. Dan di tengah dari kabelnya ini terdapat tombol play dan pause button. Jadi mempermudah kita ketika mendengarkan musik, tinggal pencet, bisa play, bisa pause. Secara overall, build quality dari headphone ini yang terbuat dari bahan plastik menurut gue itu terbilang cukup kurang karena tidak begitu kokoh dan kelihatan rapuh, dan banyak bagian yang kopong juga. Jadi saran gue untuk kalian harus berhati-hati menggunakan headphone ini. Kalau kualitas suaranya sendiri bagaimana? Apakah itu bisa menjadi bagus, bisa menjadi jelek? Mari kita bahas. Oke, jadi kualitas suara yang dihasilkan oleh headphone ini menurut gue udah cukup. Nggak terlalu bagus, nggak jelek-jelek banget, ya pas-pas aja lah di kuping. Untuk suara lainnya sendiri seperti vokal, treble, dan bassnya itu pun udah cukup, udah menyatu dengan yang lainnya. Di boxnya katanya terdapat extra bass, tapi ketika gue coba bassnya nggak begitu nendang. Ya udah harmonis, udah setara dengan suara-suara lainnya, cocok lah. Gue mau share pengalaman gue waktu pakai headphone ini. Jadi gue udah nyobain headphone ini buat dengerin beberapa lagu yang genrenya beda-beda. Buat lagu yang ngebeat dan kayak DJ gitu, headphone ini udah pas.
suaranya, cuman bassnya kurang nendang. Kalau buat genre kayak gini, buat lagu slow atau lagu-lagu yang ngandelin suara vokal udah pas banget menurut gue. Suaranya jelas, backsoundnya juga tetap kedengeran, bassnya cukup, ya udah pas lah. Kalau untuk ngegame sendiri, seperti suara di Mobile Legends, suara-suara hero-nya lagi ngejungle itu udah cukup banget, udah kelihatan jelas banget. Catatan aja, untuk cukup itu bukan berarti kualitas suara yang dihasilkan dari headphone ini terbilang bagus banget, bukan, tapi buat balance-nya antara suara satu dan suara yang lainnya itu yang menurut gue cukup. Untuk kualitas suaranya sendiri, mengingat harganya 25.000 sekian, itu udah bagus banget. Untuk suara itu preferensi orang masing-masing lah ya, jadi tergantung orang mau nyikapin suara dan musik seperti apa yang mereka inginkan. Oke, kesimpulannya, headphone JBL MDR XB450AP, headphone ini memberikan suara yang balance dan berkualitas, desain yang cakep, cara pakainya simple, tinggal colok pakai jack 3,5 mm udah nyambung, dan bisa buat gaya-gayaan. Menurut gue headphone ini dengan harga di kelasnya itu udah mantep banget ya. Poin negatifnya itu terdapat di build quality-nya sendiri yang kurang kokoh. Sayang sekali pada desainnya udah cakep, buat gaya-gayaan pas, buat pamer pas, buat pamerin ke temen, pacar, itu mereka bakal udah nganggap wah JBL ya, itu udah pas banget. Sayang sekali di bagian build quality-nya aja ini sendiri karena agak rapuh dan kelihatan kopong gitu, jadi kurang mantap aja kalau dilihat. Oke, itu aja review dari JBL MDR XB450AP yang bisa gue tawarkan kepada kalian. Kalau kalian suka dan kalian ingin beli headphone ini, link pembeliannya bakal gue taruh di deskripsi. Klik tombol subscribe, like jika kalian suka, masukkan saran di kolom komentar. Gue Ozzy, sampai jumpa di next video.